Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para abai wa asyadi al-ajilla wal hadirin al-ahibba, alhamdulillah, pada tahun ini Allah Ta'ala masih memperkenankan kita bersama-sama hadir di majlis ini, majlis dalam rangkaian Haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Dan di subuh hari ini kita mendengarkan syama'il kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga sebagaimana Allah muliakan kita hadir di majlis ini mendengarkan kemuliaan-kemuliaan beliau, Allah muliakan kita kelak di hari kiamat dengan memandang wajah beliau dan beliau dalam keadaan tersenyum ridha dengan kita. Suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit, kemudian tiba-tiba padam lampu pada saat itu sehingga gelap, tidak terlihat jarum yang digunakan untuk menjahit. Maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah itu. Seketika rumah itu menjadi bersinar dengan terang benderang hingga jarum yang sekecil itu bisa terlihat. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kekagumannya kepada Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak melihat wajahku ini kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bi ru'yati hadzal habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi yang tidak lain dan tidak bukan kepentingannya terhadap umatnya untuk selamat melebihi kepentingan kita terhadap keluarga kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Nabi yang terus-menerus memikirkan kita agar kita selamat kelak di hari akhirat, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Kalian semuanya sudah berada di jurang api neraka, tapi Allah selamatkan, ay anqadzakum minha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, innakum tatahafatuna tahafutal farash wa ana akhidun bihujazikum. Kita ini seperti kelelawar, tidak tahu. Kadang-kadang api kita anggap cahaya yang bisa menerangi kita, padahal itu bisa membakar kita. Dan Nabi sibuk untuk menyelamatkan kita agar tidak jatuh ke dalam neraka itu, ke dalam api itu. Itulah perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Nabi yang digambarkan oleh Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang penyair ulung dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idh qala fil khamsil muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza muhammadu. Nabiyyun atana ba'da ya'sin wa fatratin minar rusli wal awthanu fil ardi tu'badu fa amsa sirajan mustaniran wa hadiyan yaluhu kama lahas saqilul muhannadu. Nabi yang namanya dijadikan satu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga 5 waktu setiap datang waktu salat, muadzin ketika menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, pasti menyebut nama Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi yang Allah jadikan namanya mushtaq dari nama beliau, mushtaq dari nama Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah pemilik arsy, penguasa arsy bernama Mahmud, dan Nabi kita bernama Muhammad dengan huruf yang sama. Semua itu karena Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang datang kepada kita dalam keadaan setelah fatrah kevakuman dari para rasul, ketika berhala-berhala disembah, sehingga beliau menjadi sebagaimana lentera yang menerangi kita, yang cahayanya bagaikan kilatan pedang yang begitu tajam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini menyambung apa yang disampaikan tadi dari Majmu' Kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan dari Majmu' Kalam Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saqaf, saya ingin menyampaikan pertama sebuah riwayat dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi dan dinukil di banyak kitab, tentang sebuah riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Suatu saat beliau bertanya kepada pamannya, sa'altu khali Hind bin Abi Hala. Beliau punya paman bernama Hindun bin Abi Hala, di mana Sayyidah Khadijah sebelum dinikah Nabi SAW, beliau menikah dengan Abu Hala dan punya anak bernama Hindun di antaranya. Kemudian wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi ayyasifa li minha syai'a. Kata Sayyidina Hasan, khali Hindun, paman saya Hindun bin Abi Hala ini sangat pandai menyifati Rasulullah. Saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Maka Hindun bin Abi Hala berkata, faqala kana Rasulullah SAW fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr, fadzakara al-haditha bitulih. Disampaikan oleh Hindun bin Abi Hala bahwa Rasulullah SAW itu sangat agung, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Disebutkan semua sifat-sifat fisik Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sangat detail oleh Hindun bin Abi Hala. Kemudian Al Hasan berkata, fakatamtuhal Husaina zamanan. Apa penjelasan yang saya dapatkan dari Hindun bin Abi Hala ini saya simpan dan tidak saya sampaikan kepada saudara saya Husain selama beberapa waktu. Lalu apa yang terjadi? Thumma haddathtuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilaih fasa'alahu amma sa'altuhu anhu wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa syaklihi falam yada' minhu syai'a. Kata Sayyidina Hasan, ketika saya suatu saat cerita kepada adik saya Al-Husain, ternyata saya dapati Al-Husain sudah lebih mendahului saya, sudah bertanya kepada paman saya Hindun bin Abi Hala sebelum saya bertanya. Bahkan lebih dari itu, tidak puas dengan penjelasan Hindun bin Abi Hala, beliau masih bertanya kepada ayahnya langsung, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tentang bagaimana keluarnya Nabi, bagaimana masuknya Nabi, bagaimana bentuknya Nabi. Semua ditanyakan oleh Sayyidina Husain, tidak ada satu pun yang ditinggal. Dan semua penjelasan-penjelasan Sayyidina Ali ini dikumpulkan begitu panjang sehingga Imam Al-Bajuri berkata bahwa ahaditsus syama'il, hadis-hadis tentang kemuliaan Rasulullah SAW, taduru ala Hind bin Abi Hala wa ala Ali bin Abi Thalib, berputar pada penjelasan Hindun bin Abi Hala dan penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada di majlis surga dunia sebagaimana tadi disampaikan di majlis Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ada seorang yang pernah menghadiri majlisnya dan dia melihat Nabi SAW di majlis tersebut. Kemudian dia berkata, seandainya pada saat itu ada orang yang berkata kepada saya, bangunlah, bangkitlah, menujulah kamu ke surga, maka saya akan katakan, saat ini
saya sedang berada di surga. Inilah majelis semacam ini adalah majelis surga, majelis yang di dalamnya dikisahkan manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi juga diingatkan para pecinta-pecinta Nabi, jadilah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Bagaimana pecinta Nabi yang sebenarnya? Pecinta Nabi yang sebenarnya diantaranya berakhlak yang baik, adab yang baik, jaga lisan, jangan diteruskan ujaran-ujaran kebencian, jangan menjadi orang yang terus memprovokasi, jangan menjadi orang yang lisannya penuh dengan caci maki. Saya ingatkan di majelis ini, siapapun Anda kaum nawasib yang terus-terusan tidak henti-hentinya mencaci maki, maka tidak usah menunggu kelak di akhirat. Di dunia hidup Anda akan berantakan, dijamin akan berantakan hidup Anda. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang baik, Nabi yang laisa bighammazin wala ayyab, Nabi yang tidak pernah mencaci maki. Majlisnya majlisu ilmin, majlisu hilmin, majlisu tawadu'in, majlis yang di dalamnya la tunsa falatatun nas, yang tidak pernah dibuka aib manusia, tidak pernah diribah orang di dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga lisan kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita. Dan untuk Anda khususnya yang merasa sebagai orang yang dimuliakan dengan intisab dan intima kepada Rasulullah SAW, para Alawiyin, bagaimana tadi diingatkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan a'zamul ham, paling agungnya kesusahan adalah daya'ul Alawiyin, tersia-sianya para Alawiyin. Kita lihat bagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain begitu penasaran tentang sirah kakeknya Rasulullah SAW. Maka mari kita tanyakan pada diri kita, pernahkah kita penasaran mempelajari sejarah Rasulullah? Apakah di rumah kita dibacakan hadis Rasulullah, dibacakan sirahnya Rasulullah, dibacakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kita para habaib, para Alawiyin khususnya, saatnya kita jadikan majelis ini sebagai momen kebangkitan kita. Bangkit dengan ilmu, bangkit dengan adab, bangkit dengan akhlak. Umat ini rindu ingin sosok-sosok sadah sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, sosok sadah sebagaimana mereka para as-salafus salih. Mereka tidak hanya ingin kita ini menjadi orang yang sekedar bangga dengan nasab. Kalau cuma kana abi, kana jaddi, dulu ayah saya begini, kakek saya begini, semua orang bisa. Kita diberikan kemuliaan nasab bukan untuk tafakhur bil nasab, bukan untuk bangga-banggaan dengan nasab. Lihat bagaimana Imam As-Suyuti dalam muqaddimah kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, beliau mengatakan yang membaca kitab saya ini terbagi menjadi 3. Di antaranya ada orang yang hasud, orang yang iri dengki. Siapa ini sok-sokan ngarang kitab? Keturunan siapa? Kata Imam Suyuti, saya memang keturunan orang-orang mulia, saya keturunan orang-orang yang baik, tapi bukan itu yang saya andalkan. Lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman 'alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Walaupun kami nasab kami baik, kami tidak berpangku tangan dengan nasab. Kalau dulu orang tua kami membangun, maka kami akan membangun. Kalau dulu orang tua kami berbuat, maka kami akan berbuat. Saatnya para Alawiyin bangkit. Jadilah sosok-sosok yang berilmu, dan jangan Anda cuma mementingkan penampilan dan nasab. Umat ini rindu, ingin belajar kepada kita, ingin mengambil ilmunya para sadah, ingin mengambil qudwah,
contoh keteladanan dari para sada, para alawiyin. Itu yang mereka inginkan dan itu yang mereka rindukan. Jangan sampai kita memberikan alasan kepada mereka para nawasib, wa in alawiyyun lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Ketika seorang alawi tidak bisa menjadi seperti Sayyidina Ja'far As-Shadiq, dia hanya akan menjadi sasaran tembak bagi orang-orang yang membenci kepada para kaum alawiyin. Karena itu Sayyidina Ja'far As-Shadiq, beliau bagaimana menasihati putranya, ya bunayya, al-ilmu jamil wa bi wa bika ajmal wal jahlu qabih wa bi wa bika akbah. Ilmu itu indah, lebih indah kalau yang punya ilmu itu saya dan kamu. Kebodohan itu sangat buruk dan tercela, lebih tercela lagi kalau yang bodoh saya dengan kamu. Karena itu saya ingatkan, saatnya sekarang ini jangan yang viral, yang aneh-aneh, jangan yang tidak-tidak, yang tidak punya ilmu tahan diri, jangan bicara. Yang bukan tokoh jangan sok untuk komentar, jangan tampil. Al-Habib Syekhan bin Ali bin Hashim As-Segaf pada zamannya beliau dulu sudah mengkhawatirkan auladus sada as-sighar, anak-anaknya kaum sada yang kecil, yang yatasaddarun fil majalis, maju di majlis bicara, tidak punya ilmu, tidak punya adab, tidak punya akhlak, justru menjadi sasaran tembak orang-orang yang membenci kita. Karena itu kita rubah melalui majlis ini dengan berkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kita mohon ya Rab, aslihna wa aslih man fi salahi salahul Islam wal muslimin. Aslihna wa aslih man fi salahihi salahun lil alawiyin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahu Indonesia wa Indonesiyin. Para hadirin sekalian, kita yakin bahwa kita yang hadir tidak akan keluar dengan sia-sia. Al-Habib Ali tadi berkata, man tawajjah nahwa babik ma raja' min dhaka khaib waghfir dhanba 'abdin qad ata nahwa kataib. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, innal musiiina ya man lahul jahu 'indallah, innal musiiina qad ja'uk lidzambi yastaghfirunallah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Kita keluar dari majelis ini, kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih giat menuntut ilmu, lebih baik akhlaknya, lebih baik amalnya, lebih kuat ikatan kita dengan ahlul bait, lebih kuat ikatan kita dengan para aulia, para salihin. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, fi tamamis sihah wal afiyah wa dawamis sihah wal afiyah. Dikabulkan semua hajat kita dunia maupun akhirat, dimudahkan seluruh urusan kita, dan diberikan kita kesempatan hadir di majlis ini tahun-tahun yang akan datang fi khair wa lutuf wa afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.